Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiga pilar BPU, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara setiga pilar BPU, saya Yan Inar Soyo Adi, panggilannya Ian Isa. Isa itu Inar Soyo Adi. Jika diibaratkan sebuah buku, maka pembahasan kali ini sudah masuk pada bab 4 dari buku itu. Buku itu berjudul Era Baru Beragama, Berbangsa, dan Bernegara. Buku itu terdiri dari 9 bab. Setiap bab ada judul-judulnya. Bab 1 berjudul Ada Kabar Terbaru dari Al-Quran. Maka umat beragama memasuki era baru, beragama, berbangsa, dan bernegara. Bab 1 ini sudah dapat disaksikan videonya. Bab 2 berjudul Proklamasi. Kami bukan saja memerintahkan, bahkan memberi contoh berfilsafat. Bab 2 ini pun sudah dapat disaksikan videonya. Kemudian bab 3 berjudul Kecerdasan menurut Allah sangat berbeda dengan kecerdasan menurut orang Yahudi, orang Jazirah Arabia, orang Tiongkok, orang Barat, orang pinter, jin, habib, ulama, fuqaha, ustadz, syekh, kiai, gorila, simpanse, orang utan, lumba-lumba, dan seterusnya. Bab 3 ini pun sudah dapat disaksikan videonya. Kemudian bab 4 yang akan dibahas saat ini berjudul Saat ini umat manusia, terutama bangsa Nusantara, sedang menjalani zaman apakah? Saudara-saudara setiga pilar BPU, pembahasan ini menggunakan sudut pandang filsafat realitas. Apa itu filsafat realitas? Filsafat realitas atau aliran filsafat realitas ditemukan sekitar tahun 1995. Kemudian saya perkenalkan melalui sebuah buku kemudian yang berjudul Membangunkan Bangsa Indonesia Melalui Nasionalisme, Agama, Kebudayaan, Filsafat Realitas, dan Iptek. Buku ini dalam bentuk naskah saya kirim ke media Kompas. Langsung kita ke pembahasan ya. Saudara-saudara setiga pilar BPU, apa yang sangat mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia? Apakah ajaran suatu agama atau ajaran suatu akhlak, ajaran budi pekerti, atau ajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila? Menurut seorang filsuf dari aliran filsafat realitas dari Indonesia yang berlatar belakang pendidikan ilmu syaraf atau neuroscience, Dr. Rio Hasan menyatakan semua ajaran-ajaran, mau itu agama, akhlak, budi pekerti, maupun PMP, pendidikan moral Pancasila, kagak ada efeknya sama sekali terhadap masyarakat jika tidak ada latihannya. Para pendidik dan pengajar ajaran moral, akhlak, budi pekerti maupun PMP, walaupun sampai berbusa-busa mulutnya, namun tetap saja mereka sedang melakukan perbuatan yang sia-sia selama bertahun-tahun. Dari Bung Karno membacakan teks proklamasi sampai saat ini tahun 2025,
gak ngaruh sama sekali. Latihan itu sangat powerful pengaruhnya bagi lahir dan batin manusia dalam menanamkan ajaran akhlak, moral, budi pekerti, maupun PMP. Idealnya, metode latihan moral ini dimulai pada masa TK. Namun, pada masa dewasa pun dapat lebih efektif. Sang filsuf realitas Dr. Ryu Hasan memberikan contoh. Dalam memberikan ajaran moral, misalnya moral jangan ngambil barang orang. Jangan ngambil barang orang lain. Maka siswa-siswa TK itu dibawa jalan-jalan atau ke suatu lokasi. Dalam perjalanan atau di suatu lokasi ada HP yang tergeletak di jalan ataupun tergeletak di suatu bangku taman. Maka ajarkan pada mereka itu bahwa HP ini ada yang punya. Jika nanti yang punya HP ini ingat, maka ia akan kembali ke tempat ini ngambil HP-nya. Kemudian ajarkan untuk melaporkan pada yang berwenang. Lalu tanamkan empati. Jangan tanamkan kata-kata rezeki anak soleh atau kata-kata subhanallah, Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Saudara-saudara setiga pilar BPU, jadi tanpa latihan, semua ajaran-ajaran apa itu agama, akhlak, moral, budi pekerti ataupun PMP tidak bisa mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia, lahir dan batin. Pada dasarnya, semua ajaran-ajaran itu, agama, akhlak, moral, budi pekerti maupun PMP memang tidak bisa mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia, lahir dan batinnya. Fakta-fakta di lapangan menampilkan dengan sangat jelas bahwa semua ajaran-ajaran itu, agama, akhlak, budi pekerti, dan PMP malah justru menghasilkan 90% masyarakat yang memiliki dualisme dalam sikap dan perbuatan atau memiliki standar ganda. Contoh standar ganda. Sikapnya si Bejo sangat mendukung dan membela keinginan dan cita-cita si Abdul. Namun perbuatannya si Bejo menolak ketika si Abdul ingin numpang tinggal di rumahnya si Bejo selama 2 tahun. Karena rumah Abdul mau direhabilitasi dulu. Istilah standar ganda adalah suatu istilah yang sudah sangat umum di masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Jazirah Arabia. Dalam pandangan filsafat ilmu atau filsafat realitas, istilah standar ganda adalah istilah untuk golongan orang-orang netral. Definisi netral adalah terbebas dari keterikatan. Orang-orang golongan netral itu mempunyai jalan pikirannya sendiri dan juga jalan moralnya sendiri. Namun jalan moralnya tidak dipaksakan kepada orang lain. Artinya, jika orang lain tidak mau mengikuti jalan moralnya orang-orang netral ini, golongan netral, maka tidak akan distigma apapun. Entah itu stigma standar ganda atau yang lainnya. Dalam paham filsafat realitas, bahwa hukum kehidupan menyatakan istilah orang baik dan orang jahat dalam realitas kehidupan itu tidak ada. Baik dan jahat itu tidak ada dalam kenyataan kehidupan.
Yang ada dalam realitas kehidupan adalah kebenaran dan kesalahan. Orang Jawa, Sunda, Batak, dan seterusnya, orang Islam, Kristen, Hindu, dan seterusnya, atau orang Yahudi, orang Arab, orang Tiongkok, Afrika, Amerika, Eropa, dalam pandangan filsafat realitas itu tidak ada wujudnya dalam kenyataan kehidupan. Mereka hanyalah suatu gejala-gejala atau suatu identitas saja. Analoginya seperti suatu penyakit. Jika gejala-gejalanya seperti ini, maka itu tanda-tanda akan terserang penyakit A atau penyakit B. Dalam realitas kehidupan, yang ada wujudnya adalah golongan-golongan. Paham filsafat realitas melihat hukum kehidupan itu membagi manusia menjadi 3 golongan. Pertama, golongan selaras. Kedua, golongan non-selaras. Dan ketiga, golongan netral. Disingkat golongan S, golongan NS, dan golongan N. Analoginya seperti pembagian golongan darah manusia. Ada A, ada B, ada AB, dan O. Setiap golongan darah mempunyai ciri-cirinya sendiri. Realitas kehidupan tidak dapat melihat dan menangkap gejala-gejala atau identitas manusia. Realitas kehidupan hanya dapat melihat dan menangkap perilaku dan perbuatan manusia. Saudara-saudara setiga pilar BPU, golongan pertama dari pembagian manusia menurut paham filsafat realitas adalah golongan selaras. Golongan selaras adalah golongan di mana orang-orang yang menjadi anggotanya dalam berpikir dan berperilaku menggunakan trias dinamika kebudayaan yang selaras. Dalam cara berpikir, golongan selaras menggunakan semua tingkatan berpikir. Berpikir tingkat dasar, berpikir tingkat tinggi, dan berpikir tingkat puncak. Anggota golongan selaras adalah dari semua gejala-gejala atau dari semua identitas sara manapun, suku, agama, ras, dan antar golongan manapun. Jadi, setiap orang dari identitas sara manapun, jika dalam berpikir dan berperilaku menggunakan trias dinamika kebudayaan yang selaras, maka ia adalah golongan selaras. Golongan kedua adalah golongan non-selaras. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang dalam berpikir dan berperilaku menggunakan trias dinamika kebudayaan yang tidak selaras. Dalam cara berpikir, golongan non-selaras menggunakan rasa dan karsa sebagai pemimpinnya. Rasa itu terdiri dari insting, firasat, intuisi, ilham, wahyu, rasa cinta, rasa bangga, rasa benci, dan semua rasa yang dimiliki manusia. Sang pemimpin ini setelah didominasi oleh salah satu rasa, entah itu rasa cinta, rasa benci, atau insting, atau intuisi, dan seterusnya, lalu setelah didominasi oleh rasa itu, mengarahkan dan mengendalikan cipta atau mengendalikan akal pikiran untuk melakukan pembenaran rasional terhadap keputusan sang pemimpin, yaitu rasa dan karsa ini. Setiap orang dari identitas sara manapun, jika dalam berpikir dan berperilaku menggunakan trias dinamika kebudayaan yang tidak selaras, maka ia adalah manusia golongan selaras, golongan non-selaras. Golongan ketiga adalah golongan netral, yaitu golongan di mana para anggotanya dalam berpikir dan berperilaku menggunakan trias dinamika kebudayaan yang selaras. Namun, dalam cara berpikir, golongan netral
totalitas hanya menggunakan berpikir tingkat dasar saja. Jika menggunakan berpikir tingkat tinggi, maka otomatis ia menjadi golongan selaras, bukan golongan netral lagi. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, secara umum, dari tiga golongan manusia ini, yang paling sering mengalami konflik internal di antara mereka adalah golongan non-selaras. Baik itu konflik fisik maupun konflik non-fisik, yaitu adu mulut, perang adu mulut. Contoh, konflik antara orang Dayak dan orang Madura, atau orang-orang Sunni dan orang-orang Syiah, atau orang NU dan orang Muhammadiyah, konflik adu rasa, atau kelompok orang-orang Kristen. Golongan netral dan golongan selaras sangat jarang mengalami konflik internal di antara sesama mereka. Paham filsafat realitas melihat bahwa dalam hukum kehidupan itu yang selalu dan diwajibkan berseteru dan berkonflik untuk menguasai dan mendominasi realitas kehidupan adalah golongan selaras melawan golongan non-selaras. Golongan netral tidak pernah ikut campur. Ia hanya jadi penonton sekaligus pengamat. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar golongan netral, yaitu hanya menggunakan berpikir tingkat dasar saja. Ciri-ciri berpikir tingkat dasar yaitu selalu ada pertimbangan untung rugi, baik buruk, manfaat tidak manfaat, untuk diri, keluarga, kelompok, golongan, dan seterusnya. Golongan netral akan langsung mendukung 100% dengan cara memberi bantuan baik fisik maupun moral kepada golongan yang akan memenangkan konflik itu. Karena pemenang konflik akan otomatis menguasai dan mendominasi realitas kehidupan manusia. Analoginya seperti tubuh manusia. Dalam tubuh manusia ada bakteri baik, bakteri jahat, dan bakteri netral. Namun ini hanya suatu istilah dari suatu produk. Bakteri baik itu adalah bakteri selaras. Bakteri jahat adalah bakteri non-selaras dan bakteri netral. Dalam tubuh itu siapa yang mendominasi tubuh, siapa yang dalam pertempuran ya, selalu konflik, bakteri jahat. Maksudnya dalam tubuh yang selalu berkonflik adalah bakteri baik dan bakteri jahat melawan bakteri jahat. Siapa yang memenangkan konflik itu, maka akan menguasai tubuh, mendominasi tubuh. Jika bakteri jahat yang memenangkan konflik, maka tubuh akan dibawa kepada kematian atau kehancuran. Dan jika bakteri baik yang unggul, yang menang, maka tubuh akan dibawa menuju ke kehidupan. Saudara-saudara, setiga pilar BPU dengan adanya paham filsafat realitas ini, maka saudara-saudara setiga pilar BPU sudah dapat mengidentifikasi diri masing-masing. Saat ini sedang berada di posisi apa? Atau saat ini sedang menjadi anggota golongan apa? Golongan selaras, golongan non-selaras, atau golongan netral. Bagaimana cara mengidentifikasi diri? Untuk mengetahui golongan darah, maka diambil sampel darahnya, lalu diperiksa di lab. Untuk mengetahui kita termasuk manusia golongan apa, maka diambil sampel cara berpikirnya, lalu dicocokkan pada ciri-ciri masing-masing golongan, seperti yang sudah disebutkan di atas, ciri-ciri
masing-masing golongan. Dengan paham filsafat realitas pula dapat diketahui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara, jumlah golongan netral lebih banyak dari jumlah golongan selaras dan golongan non-selaras. Perbandingannya 90% berbanding 10%. Juga dengan paham filsafat realitas dapat dilihat bahwa dari Bung Karno membacakan teks proklamasi sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 bertepatan dengan dilantiknya Presiden, kehidupan berbangsa dan bernegara dikuasai dan didominasi oleh golongan non-selaras. Apa buktinya bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara dikuasai golongan non-selaras? Kembali ke definisi ciri-ciri 3 golongan tadi. Dari 3 golongan ini, golongan selaras, golongan non-selaras, dan golongan netral, golongan non-selaras adalah golongan yang paling sering mengalami konflik internal di antara mereka. Baik itu konflik fisik maupun konflik adu mulut, perang mulut. Dan ini, ciri-ciri ini terjadi pada bangsa Indonesia. Dari Bung Karno membacakan proklamasi sampai 24 Oktober 2024. Itu buktinya. Saudara-saudara setiga pilar BPU, kita kembali pada pertanyaan di awal. Jadi, apa yang sangat mempengaruhi lahir batin, perilaku dan perbuatan manusia? Ajaran-ajaran agama, akhlak, moral, budi pekerti, dan PMP sudah dibantah dengan sangat akurat oleh seorang filsuf aliran filsafat realitas, Dr. Ryu Hasan. Saudara-saudara setiga pilar BPU, menurut paham filsafat realitas yang sangat mempengaruhi lahir dan batin, perilaku dan perbuatan manusia adalah profesi. Suatu profesi sangat powerful dalam mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia lahir dan batinnya. Landasan atau dasarnya adalah dalam profesi sudah terkandung paket lengkap untuk mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia, yaitu cara berpikir, perilaku, perbuatan, dan latihan. Setiap hari melakukan kegiatan dan gerakan yang itu saja dan diulang-ulang selama bertahun-tahun, yaitu melakukan gerakan dan kegiatan berpikir, berperilaku, dan berbuat yang itu saja dan diulang-ulang selama bertahun-tahun. Paket lengkap dalam profesi ini dapat menjadikan manusia melupakan kemanusiaannya. Contoh, profesi dokter dan profesi pemulung. Paket lengkap di dalam kedua profesi ini tetap sangat mempengaruhi perilaku dan perbuatan kedua orang ini, walaupun sudah ada di rumah. Perhatikan, seorang dokter rumahnya tampak bersih karena ia menjaga dan melindungi kebersihan itu. Dalam pergaulan, sang dokter memilih orang-orang yang bisa menjaga dan melindungi kebersihan. Seorang pemulung rumahnya tampak kotor. Ada botol bekas, galon bekas, plastik, dan seterusnya. Karena ia menjaga dan melindungi kekotoran. Dalam pergaulan, ia memilih orang-orang yang bisa menjaga dan melindungi kekotoran. Kedua orang ini memiliki asumsi bahwa profesi itu adalah alat atau sarana untuk menaikkan dan menurunkan status dan derajat manusia. Pada video berikutnya yang berjudul Filsafat Realitas menjawab pertanyaan apakah
manusia itu? Dalam video tersebut akan dibahas bagaimana saat ini manusia dapat menjawab pertanyaan apakah manusia itu sejelas dan seakurat dalam menjawab pertanyaan apakah mobil itu atau apakah pohon itu dan seterusnya. Sebelumnya, yaitu tahun 1930-an, filsafat realitas dapat menjawab pertanyaan apakah kehidupan itu? Pertanyaan ini dijawab dengan akurat oleh filsuf Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger adalah penerima hadiah Nobel dalam bidang fisika. Sebelumnya lagi, yaitu pada abad 6 sebelum Masehi, filsafat realitas dapat menjawab pertanyaan segala sesuatu itu asalnya dari mana? Pertanyaan ini dijawab dengan akurat oleh filsuf Thales. Jawaban dari Thales menjadi landasan dasar dalam berpikir rasional, ilmiah, empirik. Dan juga jawaban dari Thales menjadi dasar munculnya aliran filsafat realitas. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, walaupun suatu profesi sudah mengandung paket lengkap, yaitu cara berpikir, perilaku, perbuatan, dan latihan untuk mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia. Namun pertanyaannya adalah, apakah suatu profesi itu adalah sumber dari segala sumber yang mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia? Dalam hal ini, dalam hal pertanyaan ini, paham filsafat realitas menyatakan profesi bukanlah sumber dari segala sumber yang mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia. Profesi itu hanyalah hilirnya, bukan hulunya. Dengan kata lain, profesi itu bukanlah prinsip pertama atau bukan awal dari yang mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, sumber dari segala sumber atau prinsip pertama atau awal dari yang sangat mempengaruhi perilaku dan perbuatan manusia, menurut paham filsafat realitas adalah teknologi. Teknologi bukan saja sangat mempengaruhi, namun juga mengendalikan dan mengubah perilaku dan perbuatan manusia. Fakta dan bukti sejarah menyatakan teknologi itu mengubah lalu mengendalikan perilaku dan perbuatan manusia berdasarkan teknologi apa yang digunakan pada saat itu. Hal ini berlangsung sepanjang sejarah manusia. Sebagai contoh, bagaimana teknologi itu mempengaruhi dan mengendalikan kehidupan manusia. Contoh adalah orang-orang suku Dani atau orang-orang Dani Papua. Teknologi yang mereka miliki saat ini adalah teknologi produksi pangan, hanya bisa menggunakan teknologi memproses makanan pokok mereka adalah sagu. Dan kemudian cara berpakaian mereka baru sampai pada teknologi berpakaian dengan cara hanya menutup aurat mereka saja, atau alat kelamin mereka, alat-alat vital mereka, atau orang-orang Baduy dalam. Teknologi mereka baru sampai pada teknologi pertanian gaya mereka sendiri. Sebelumnya tentu teknologi mereka bukan seperti itu. Nanti
Mungkin di antara kedua mereka ini orang-orang suku Dani atau orang-orang Baduy Dalam, ada di antara mereka yang menemukan teknologi terbaru lagi, maka kehidupan mereka akan diubah, akan dikendalikan oleh teknologi. Jika dicermati dan dianalisa, maka akan diketahui sudah berapa banyak atau sudah berapa kali perilaku dan perbuatan manusia itu diubah dan dikendalikan teknologi. Mari kita telusuri. Saudara-saudara, setiga pilar BPU berdasarkan tulisan Profesor Dr. Insinyur Iskandar Ali Syahbana, mantan rektor ITB, yang diambil dari pemikiran Alvin Toffler dan saya narasikan dalam sudut pandang paham filsafat realitas, menyatakan perilaku dan perbuatan manusia berdasarkan teknologi yang digunakan dibagi dalam 3 gelombang. Gelombang pertama menggunakan teknologi pertanian. Dari perilaku dan perbuatan berburu dan berburu pengumpul diubah menjadi perilaku dan perbuatan bertani. Lahir dan batin perilaku dan perbuatan manusia diubah oleh teknologi pertanian. Hal ini dimulai dari tahun 800 sebelum Masehi sampai dengan tahun 1500 Masehi. Pada gelombang satu ini, bangsa Indonesia disebut bangsa Nusantara. Apapun namanya, namun entah itu bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara, namun orangnya ya tetap yang itu-itu saja. Setelah manusia berhasil beradaptasi lalu menjadi mendarah daging, maka muncullah kenyamanan atas pengaruh dan pengendalian teknologi pertanian ini. Namun, kenyamanan ini hanya berlangsung sampai tahun 1500 Masehi saja. Lalu, datanglah gelombang kedua membawa teknologi perindustrian. Di gelombang kedua ini, banyak ditemukan teknologi penunjang dan teknologi perindustrian. Pada gelombang kedua ini, semua temuan-temuan teknologi dapat diperbanyak atau dapat dimasarkan melalui industri atau pabrik-pabrik. Banyaknya temuan-temuan teknologi dan juga temuan-temuan ilmu pengetahuan di gelombang kedua ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia berkembang sangat pesat, utamanya orang-orang Eropa dan Amerika. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di gelombang ke-1. Gelombang kedua ini dimulai pada tahun 1500 Masehi sampai dengan tahun 1970. Di gelombang kedua ini, di tahun 1945, bangsa Nusantara menghilang di telan zaman, berganti nama menjadi bangsa Indonesia. Namun, sama saja. Nama boleh berganti, namun orangnya tetap kita-kita juga. Pada gelombang kedua ini, perilaku dan perbuatan manusia berhasil pula beradaptasi, kemudian menjadi mendarah daging. Maka muncullah kenyamanan dalam menjalani kehidupan. Lalu datanglah gelombang ketiga, membawa teknologi informasi. Kenyamanan perilaku dan perbuatan manusia selama ratusan tahun dalam menjalani kehidupan di gelombang kedua, ternyata dengan datangnya gelombang ketiga semakin meningkat kualitas kenyamanannya. Gelombang ketiga ini dimulai pada tahun 1970 Masehi sampai dengan tahun 2000 Masehi. Saat ini perilaku dan perbuatan manusia sedang dipengaruhi dan dikendalikan oleh teknologi informasi, atau saat ini disebut dengan era teknologi informasi. Dengan digunakannya satelit komunikasi, kabel optik dalam jaringan internet,
masyarakat dapat berkomunikasi secara online dengan jarak yang tambah jauh, dengan lebar bidang frekuensi yang tambah lama tambah besar, dan jumlah informasi yang dipertukarkan tambah padat, dan seterusnya. Masa puncak dari era teknologi informasi atau masa puncak sosialisasi dan masa puncak keuntungan bagi pemilik teknologi informasi ini berakhir pada tahun 2020 yang lalu. Kemudian peran dari teknologi informasi berganti menjadi berperan sebagai kebutuhan dasar atau kebutuhan 9 bahan pokok dari setiap perilaku dan perbuatan manusia. Pada gelombang ketiga ini, perilaku dan perbuatan manusia telah berhasil pula beradaptasi untuk kemudian akan mendarah daging dan semakin nyaman dalam menjalani kehidupan. Namun, kenyamanan perilaku dan perbuatan manusia ini dipastikan tidak akan berlangsung lama. Karena akan datang 5 gelombang peradaban baru atau 5 teknologi baru yang dipastikan akan kembali mengubah, mempengaruhi dan mengendalikan perilaku dan perbuatan manusia. Sebelum membahas 5 peradaban baru itu atau 5 teknologi baru itu, muncul pertanyaan. Pada gelombang pertama, gelombang kedua, dan sekarang gelombang ketiga, bangsa Nusantara yang sekarang bernama bangsa Indonesia, posisinya ada di mana? Mari kita bahas. Saudara-saudara setiga pilar BPU, bukti-bukti peninggalan benda-benda sejarah bangsa Nusantara banyak terdapat dalam literatur. Dari bukti-bukti benda-benda peninggalan sejarah bangsa Nusantara ini, sampai saat ini belum dapat ditemukan bukti-bukti sejarah yang menyatakan benda-benda peninggalan sejarah bangsa Nusantara itu dibuat oleh orang Nusantara. Hal ini dikarenakan belum ditemukannya bukti-bukti akurat tentang dari mana asal-usul orang-orang Nusantara itu. Dari semua bukti-bukti sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada gelombang pertama yang membawa teknologi pertanian dan dimulai pada tahun 800 sebelum Masehi sampai tahun 1500 Masehi, posisi bangsa Nusantara adalah sebagai penonton sekaligus pengamat. Pada gelombang kedua yang membawa teknologi perindustrian, posisi bangsa Nusantara yang sebagai penonton sekaligus pengamat semakin diperjelas dan dipertegas. Hal ini dikarenakan semua temuan-temuan teknologi dan temuan-temuan ilmu pengetahuan yang terjadi di gelombang kedua yang dimulai tahun 1500 Masehi abad 15 sampai dengan tahun 1970, semua temuan-temuan itu, teknologi itu dibawa oleh pihak VOC dan Belanda ke Nusantara, digunakan dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi Nusantara, bukan digunakan dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi orang-orang Nusantara. Pada gelombang ketiga yang dimulai pada tahun 1970 sampai dengan tahun 2000 dan membawa teknologi informasi, posisi bangsa Nusantara yang kini berganti nama menjadi bangsa Indonesia semakin kokoh dan tak tergoyahkan sebagai penonton sekaligus pengamat. Sama seperti pada gelombang kedua, pada gelombang ketiga ini semua temuan teknologi digunakan dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, bukan dimanfaatkan dan digunakan untuk pertumbuhan ekonomi orang-orang Indonesia.
karena sangat mudah menumbuhkan ekonomi bangsa Indonesia. Salah satu cara untuk menumbuhkan perekonomian bangsa Indonesia adalah yang selama ini kita lakukan, yaitu dengan cara random atau acak, dengan memilih para pelaku-pelaku ekonomi, yaitu para konglomerat atau para pengusaha-pengusaha besar sebagai lokomotifnya. Toh mereka juga kan orang Indonesia, makanya bangsa Indonesia pertumbuhan ekonominya berkisaran ya sekitar tren-tren dunia, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5, 4 dan seterusnya. Namun akan sulit jika pertumbuhan ekonomi, jika teknik atau cara memajukan atau menumbuhkan perekonomian orang-orang Indonesia. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, posisi sebagai penonton sekaligus pengamat dari gelombang pertama, kedua, ketiga, saat ini memiliki konsekuensinya tersendiri. Antara lain, pertama, tidak bisa mendapatkan keuntungan finansial dari teknologi tersebut karena teknologi tersebut milik penemu teknologi tersebut. Kedua, terlalu lama menjadi penonton sekaligus pengamat mengakibatkan daya kreativitas dalam mencipta hanya sebatas mencipta teknologi ATM. Amati, tiru, modifikasi. Teknologi ATM adalah suatu cara dalam membuat barang berdasarkan contoh yang sudah ada. Jika tidak ada contoh barangnya, maka teknologi ATM ini tidak berfungsi sama sekali. Proses mencipta teknologi ATM adalah pertama, amati barangnya dengan cara otodidak ataupun dengan cara kursus atau sekolah. Kemudian tiru barangnya, lalu modifikasi. Contoh, membuat motor. Amati motornya dengan cara otodidak. Kemudian tiru, lalu modifikasi. Atau membuat pesawat terbang. Amati pesawatnya dengan cara kursus atau sekolah di Jerman, di Spanyol, di Amerika dan seterusnya. Kemudian tiru, lalu modifikasi. Maka muncullah pesawat CN-250 Tetsuko. Profesor Dr. Insinyur Habibie adalah pelopor penggunaan teknologi ATM melalui kursus, bukan melalui otodidak. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, teknologi ATM ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia, masyarakat Korea Selatan, masyarakat India, masyarakat dan seterusnya. Tiongkok dan Yahudi tidak mengenal teknologi ATM karena mereka membuat suatu barang tanpa contoh. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia terlalu lama menjadi penonton sekaligus pengamat. Hampir di semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia sudah didominasi oleh teknologi ATM. Dari bidang kuliner sampai bidang agama. Di bidang kuliner, hampir semua produk kuliner bangsa Indonesia adalah hasil dari teknologi ATM. Contoh bakso, somai, dan seterusnya. Kemungkinan besar hanya combro, misro, oncom, dan tempe yang tidak menggunakan teknologi ATM dalam pembuatannya. Dalam bidang agama pun didominasi oleh teknologi ATM. Contoh, ketika ajaran agama Hindu dan ajaran Buddha datang, maka bangsa Nusantara mengamati, lalu meniru cara ibadah ritual dengan cara masuk menjadi anggota. Kemudian
dimodifikasi. Dan muncullah aliran-aliran ajaran agama Hindu dan Buddha hasil dari teknologi ATM. Kemudian datang agama Kristen, maka kembali diamati, lalu ditiru dengan cara masuk jadi anggota, kemudian dimodifikasi, muncullah aliran-aliran Kristen di Indonesia. Terakhir datang agama Islam, maka lalu diamati, kemudian ditiru cara ibadah ritualnya dengan cara masuk menjadi anggota, lalu dimodifikasi, maka muncullah aliran-aliran dalam Islam berdasarkan teknologi ATM Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan NU-nya, teknologi ATM Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, teknologi ATM Buya Hamka dengan ajaran-ajarannya, teknologi ATM Buya Sakur Yasin dengan ajaran-ajarannya, teknologi ATM para Habib dengan ajaran-ajarannya, dan seterusnya. Semuanya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama sepakat untuk saling berbeda. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, posisi sebagai penonton sekaligus pengamat selama 3 gelombang peradaban yang sudah dan sedang dijalani bangsa Indonesia menimbulkan suatu pertanyaan besar. Apakah posisi ini tetap kokoh dan tak tergoyahkan ketika datang 5 gelombang peradaban baru? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka pada video berikutnya yang berjudul Siapa yang bisa menjaga dan melindungi rakyat Indonesia, era baru berbangsa dan bernegara. Pada video tersebut akan dibahas bagaimana selama ini rakyat Indonesia tidak ada yang bisa menjaga dan melindungi hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Seperti yang sudah tercantum dalam bait suci yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 45 atau Perjanjian Suci. Hal ini mengakibatkan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara menjadi random atau acak. Terbukti selama berabad-abad mengikuti peradaban, namun posisi rakyat Indonesia hanya sebagai penonton sekaligus pengamat peradaban. Dalam video tersebut juga dibahas untuk mengubah posisi dan menyambut 5 gelombang peradaban baru, maka rakyat Indonesia membutuhkan era baru dalam berbangsa dan bernegara. Untuk mengetahui gambaran era baru berbangsa dan bernegara, dapat disaksikan pada video sebelumnya yang berjudul Ada Kabar Terbaru dari Al-Quran, maka umat beragama memasuki era baru dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Saudara-saudara, setiga pilar BPU, 5 gelombang peradaban baru atau 5 gelombang teknologi baru akan datang secara bergantian ataupun kadang-kadang bersamaan yang akan mendominasi peradaban masyarakat dunia selanjutnya. 5 peradaban itu yaitu 1. Era industri rekreasi, hospitality, rekreasi, entertainment. Peradaban ini sudah datang di tahun 2015 yang lalu dan sudah mulai mendominasi peradaban masyarakat dunia. Bisnis-bisnis raksasa dalam bidang film, televisi, penerbitan, musik, olahraga, hotel, dan taman rekreasi seperti Disney dan seterusnya menjadi bisnis utama dalam sektor ini. Selama gelombang pertama, di mana teknologi pertanian memegang peranan yang penting, yang terpenting, waktu untuk rekreasi atau waktu untuk piknik hanyalah 10% dari seluruh waktu yang ada. Pada gelombang kedua, era industrialisasi, waktu untuk piknik bertambah menjadi 20%. Hal ini disebabkan oleh bantuan mesin uap dan mesin bakar lainnya.
Pada tahun 1990, berbagai mesin listrik sangat membantu manusia dalam berbagai hal, dari transportasi sampai dengan mempersiapkan makanan, sehingga waktu untuk piknik naik menjadi sekitar 40%. Pada tahun 2000-an, manusia sudah dapat berrekreasi selama 50% dari waktu hidupnya. Semua ini ada hubungannya dengan jam kerja resmi yang telah menurun dari 72 jam per minggu pada abad 17 sampai 30 jam per minggu saat ini di beberapa negara Eropa. Penurunan jam kerja ini dikonfirmasi oleh Bill Gates, seorang pengusaha dari Amerika Serikat, dengan menyatakan 10 tahun dari sekarang manusia dalam sehari hanya bekerja 2 jam saja. Peradaban yang kedua, era bioteknologi, genetika, cloning, dan eugenik. Dengan praktis selesainya pemetaan genom manusia dan organisme lainnya, terbukalah berbagai kemungkinan baru bagi berkembangnya budidaya manusia. Dengan terbukanya rahasia genom tadi, maka terbukalah kemungkinan para insinyur genetika secara tahap demi tahap turut mengontrol jalannya evolusi tanaman, binatang, dan manusia. Ilmu eugenik ini, manusia mengontrol secara sadar jalannya evolusi, sudah pasti akan menjadi bahan perdebatan sengit dan berkepanjangan di antara para agamawan, ilmuwan, dan para cendekiawan. Namun, perdebatan sengit hanya terjadi pada para agamawan yang masih menggunakan era lama dalam beragama. Karena kini umat manusia sudah mulai memasuki era baru dalam beragama. Tentang hal ini dapat disaksikan pada video sebelumnya yang berjudul "Ada Kabar Terbaru dari Al-Quran". Maka umat memasuki era baru beragama, berbangsa, dan bernegara. Keuntungan dan kemajuan yang dapat dicapai dari ilmu eugenik ini antara lain penghapusan penyakit genetika, melipat gandakan produksi pangan, memurahkan produksi obat, dan memperpanjang usia manusia. Bayi tabung atau designer baby memang pada mulanya hanya dilakukan oleh golongan berada, tetapi perlahan-lahan akan juga dilakukan oleh golongan menengah. Telur dan sperma yang dikeluarkan dari badan manusia lalu diseleksi untuk membuat zigot yang diidamkan. Segera zigot berkembang menjadi embrio, baru ia ditempatkan pada calon ibu yang akan melahirkannya. Persoalan yang kompleks akan muncul jika ilmu kedokteran berhasil memperpanjang umur manusia rata-rata menjadi 125 sampai 160 tahun. Jadi rata-ratanya sekitar 150 tahun. Bagaimana orang-orang tua ini dapat pekerjaan atau uang pensiun sampai umur melebihi 100 tahun? Perdebatan etika tentang euthanasia diharapkan dapat menghasilkan beberapa keputusan yang dapat diterima seluruh masyarakat. Tomat dengan perubahan genetika telah berhasil dikembangkan demi lebih tahan busuk dan tahan perlakuan kasar dalam proses transportasi. Terapi hormon telah berhasil memperbanyak produksi susu pada sapi. Makanan berkhasiat obat telah berhasil dimanipulasi genetika sehingga dapat dipakai sebagai vaksin supaya tahan terhadap penyakit. Pohon yang menghasilkan makanan telah berhasil diubah menjadi organ tumbuh yang menghasilkan hanya bahan inti makanan yang betul-betul dibutuhkan. Akhirnya prinsip genetika akan digunakan untuk produksi organ tubuh manusia, untuk transplantasi, dan untuk mengerti proses lanjut usia. Saudara-saudara, setiga pilar BPU
Peradaban nomor 3, era mega material, fisika kuantum, nanoteknologi, dan fisika tekanan tinggi. Teknologi mega material adalah teknologi yang mampu menguraikan dan menyatukannya kembali bahan dalam tingkat atom ataupun subatom. Tekanan pada material akan mengubah material tersebut. Isotop karbon dalam bentuk buckyballs yang mengalami tekanan 2000 atmosfer 200.000 atmosfer dengan suhu kamar akan berubah menjadi berlian sintetis. Gas hidrogen yang mengalami tekan 2,5 juta atmosfer akan menjadi logam. Dalam bentuk ini, hidrogen akan bisa bekerja sebagai bahan propulsi dengan kekuatan propulsi atau dorongan beratus kali lebih besar dari bahan propulsi yang sudah ada. Temperatur yang sangat tinggi ataupun yang sangat rendah juga akan mengubah sifat-sifat material tersebut. Pada temperatur yang sangat rendah, banyak material menjadi superkonduktor yang dapat mengalirkan arus listrik tanpa tahanan. Superkonduktor yang dapat berfungsi dalam suhu kamar akan ditemukan dengan campuran material dalam kondisi yang tepat. Temperatur 1.870.000 derajat Kelvin dapat dicapai dengan sinar laser yang intensif, akan mengubah banyak material menjadi plasma, dan percobaan reaksi fusi dapat dimulai. Aplikasi laser dimulai dalam bidang komunikasi sampai bidang operasi kedokteran. Akan banyak mengubah cara kerja berbagai industri. Desainer material tidak akan terbatas pada material anorganik, juga akan merambat dalam bidang material organik. Misalnya, material pemanis gula yang dapat 50.000 kali lebih manis dari gula biasa. Mungkin sekali penemuan ini akan mengubah seluruh sistem industri bahan pemanis yang sangat besar peranannya dalam mengontrol penyakit kegemukan dan pengurangan masukan makanan berkalori tinggi. Pengembangan industri nanoteknologi, yaitu pembuatan alat-alat berdimensi seperti ukuran molekul, akan mulai berkembang. Lebih dari 300 partikel subatomik telah ditemukan. Mikroskop yang menggunakan sinar X ataupun gaya atom akan memungkinkan orang melihat atau membentuk struktur molekul, protein, ataupun enzim. Menurut M.T. Zen, guru besar geofisika terapan ITB, teknologi nano itu adalah memanipulasi struktur molekul dengan cara memanipulasi atom-atom menjadi molekul-molekul. Jika atom-atom itu diatur secara tertentu, maka membentuk air. Diatur secara sedikit lagi menjadi udara. Diatur sedikit lagi secara berlainan membentuk ozon, menjadi tanah, menjadi kayu, menjadi kembang, menjadi beras. Diatur lagi sedemikian rupa ataupun sedikit lagi, maka akan menjadi Adam dan Hawa. Benda-benda atau lebih tepat lagi, zat yang ada di sekitar kita mengambil bentuk berdasarkan struktur molekul-molekul. Sedangkan molekul-molekul itu dibentuk oleh atom-atom. Secara kasar dapat dikatakan, dasar teknologi modern ini adalah kemampuan manusia mengatur kedudukan atom-atom tersebut. Selanjutnya, peradaban nomor 4, era atom baru, fusi nuklir, laser, hidrogen, dan helium isotop. Kebutuhan akan energi termonuklir akan dirasakan sangat mendesak di sekitar tahun 2050-an. Karena persediaan bahan bakar minyak akan cukup sampai kira-kira 90-an tahun lagi. Demikian pula persediaan batu bara akan menciut. Kebutuhan energi yang praktis tidak terbatas dapat dipenuhi dengan reaktor fusi yang menggunakan bahan bakar hidrogen. Persediaan hidrogen praktis tidak terbatas di bumi ini.
Reaktor fusi dengan hidrogen dengan mudah dapat menghasilkan energi untuk 50 juta tahun ke depan. Lapisan atas tebal 3 meter dari laut di seluruh bumi mengandung cukup deuterium atau isotop hidrogen untuk menjadi bahan bakar reaktor fusi selama waktu tersebut. Memang sebelum reaktor fusi dapat bekerja secara komersial, beberapa terobosan penemuan harus terjadi, terutama dalam bidang kimia plasma dan fisika plasma. Rupa-rupanya terobosan ini dapat terlaksana. Introduksi dari pembangkit energi fusi nuklir diperkirakan dapat terjadi pada tahun ini. Panel fotovoltaik yang mengubah sinar matahari menjadi listrik masih terlalu mahal. Jumlah total daya listrik yang dihasilkan relatif kecil. Demikian juga dengan kincir angin. Pembangkit listrik full cell akan menggantikan motor bakar mobil. Terakhir, peradaban nomor 5. Era angkasa baru. Spacecraft, eksplorasi, travel, resource gathering, astrofisik. Perusahaan ekstraterestrial akan merupakan mesin penggerak utama dari aktivitas ekonomi di era ini. Selama beberapa abad, manusia telah mengirimkan teleskop dan satelit observasi ke ruang angkasa. Astrofisika dan beberapa cabang ilmu pengetahuan lainnya telah membuka tabir rahasia dari alam semesta. Ruang kosmos akan menjadi lebih dekat dari bumi. Ruang kosmos demikian luas dan dalamnya, sehingga di luar kemampuan imajinasi manusia. Galaksi Milky Way, di mana bumi berada, mempunyai sekitar 100 miliar bintang beserta planet-planetnya. Alam semesta diperkirakan memiliki 120 miliar galaksi. Meskipun demikian, pakar masa depan telah dapat membayangkan berdirinya bisnis untuk perjalanan antariksa. Bagi wisata yang mencari ilham dan sensasi, mungkin juga untuk penguburan abadi antariksa. Bisnis lainnya adalah usaha tambang kekayaan mineral dari tata surya galaksi bumi berada ataupun galaksi lainnya. Saudara-saudara setiga pilar BPU, inilah 5 era teknologi baru atau 5 era peradaban baru yang akan dijalani umat manusia selanjutnya setelah menjalani peradaban era teknologi pertanian, era teknologi industrialisasi, dan sekarang era teknologi informasi. Dan saat ini umat manusia sedang menjalani masa transisi untuk memasuki era peradaban baru yang sangat mengagumkan, sangat mendebarkan, dan sangat mengguncang trias dinamika kebudayaan, yaitu mengguncang akal pikiran, perasaan, dan karsa umat manusia. Saudara-saudara setiga pilar BPU, setelah mengetahui kemana arah langkah kaki umat manusia akan menuju, maka timbul 3 pertanyaan. Pertama, siapa yang akan memimpin langkah kaki umat manusia? Alam semesta membutuhkan 5 bangsa pilihan. Baru ada 1 bangsa pilihan. 5 bangsa pilihan alam semesta itulah yang akan menjadi teladan dan contoh yang dapat diikuti jejaknya. Bangsa Indonesia masuk dalam salah satu kandidat bangsa pilihan. Saat ini sedang dalam proses pengujian alam semesta. Pertanyaan kedua, setelah mengetahui kemana arah langkah kaki umat manusia menuju, maka apakah langkah kaki kita akan sama dengan langkah kaki umat manusia, yaitu menuju ke era peradaban baru? Pertanyaan ini sangat penting, mengingat selama 3 era peradaban sebelumnya, era pertanian, era industrialisasi, era teknologi informasi,
bangsa Indonesia, terutama rakyat Indonesia, yaitu saudara-saudara setiga pilar BPU. Posisinya adalah sebagai penonton sekaligus pengamat peradaban. Pertanyaan ketiga, apakah kita, yaitu saudara-saudara setiga pilar BPU, masih kokoh dan tak tergoyahkan, serta masih sanggup mempertahankan posisi sebagai penonton sekaligus sebagai pengamat peradaban? Tentang mempertahankan suatu posisi, menurut pakar motivasi, mempertahankan suatu posisi itu lebih sulit dan lebih berat bebannya ketimbang merebut suatu posisi. Jika kita, yaitu saudara-saudara setiga pilar BPU, memilih ingin tetap mempertahankan posisi kita sebagai penonton sekaligus pengamat peradaban, maka akan lebih sulit dan resiko yang diterima lebih berat, yaitu kehidupan dalam berbangsa dan bernegara tidak akan sejahtera, tidak akan menuju ke kehidupan gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Namun, jika kita memilih untuk merebut posisi di era peradaban baru, maka jika kita gagal dalam merebut posisi, tidak akan menerima resiko apapun, alias nol resiko. Bahkan, jika dalam merebut posisi di era peradaban baru itu, maka jika gagal dalam merebut posisi di era peradaban baru itu, maka posisi sebagai penonton sekaligus pengamat peradaban akan kita miliki kembali. Jadi, apakah lebih baik kita memilih merebut posisi di era peradaban baru ya? Saudara-saudara setiga pilar BPU, sebagai penutup saya sarankan I Isa Tita, EGP gitu. I Isa Tita itu singkatan dari ikutilah ijtihad saya. Andaikan tidak, ya tidak apa-apa. EGP gitu. Salam tiga pilar BPU. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45.